Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video kali ini saya ingin membahas terkait pendaftaran di sekolah kedinasan. Jadi pendaftaran sekolah kedinasan ini bisa untuk lulusan SMA tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya tergantung kebijakan dari sekolah kedinasannya. Jadi bisa dilihat nanti di kriterianya itu sudah bisa dari tahun berapa. Ada yang mulai dari tahun 2019 itu bisa untuk daftar sekolah kedinasan. Oke, jadi kalau misalnya adik-adik ingin buka websitenya itu klik dikdin.bkn.go.id. Oke, dikdin.bkn.go.id, nanti link untuk website ke sekolah kedinasannya akan saya cantumkan di deskripsi video. Nah, di sini websitenya itu kalau bisa adik-adik sebelum daftar atau sebelum login lah, baca dulu semua informasi yang ada di website. Karena menurut saya website Dikdin ini lumayan lengkap, bahkan bisa dibilang sangat lengkap. Kenapa? Karena sudah ada yang pertama buku petunjuk. Nih ya, sudah ada buku petunjuk cara pendaftaran. Sudah ada video cara mendaftarnya lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian ada helpdesk-nya. Nah, biasa kita suka bingung mau nanya kemana. Di sini udah jelas ada helpdesk yang bisa membantu ketika kita ada kendala. Jadi langkah pertama, ini kan awal ya, kita lihat coba scroll ke bawah dulu. Kita scroll ke bawah, ini ada jadwal penerimaannya. Yang pertama terkait pengumuman akan adanya pembukaan sekolah kedinasan ini. Dari tanggal 1 sampai 8 sudah lewat. Nah, kalau pendaftaran itu dari tanggal 9 April sampai 30 April. Jadi, masih ada waktu, ini baru tanggal, saya buat videonya tanggal 16 April. Jadi, masih ada waktu untuk adik-adik mendaftar. Nah, usahakan jangan di tanggal 30 ya, karena kalau tanggal 30 itu server suka down, jaringan lelet, dan lain sebagainya. Alhasil, malah tidak bisa daftar. Ujian SKD. Nah, pelaksanaan ujian SKD ini seleksi kompetisi dasar. Ini SKD-nya akan mirip dengan tipe dari CPNS. Ya, karena saya ada baca, dia akan ada TIU, akan ada TKP, dan TWK. Jadi memang adik-adik seperti mengikuti tes CPNS. Karena memang nanti sekolah kedinasan ini setelah adik-adik lulus dari sekolah tersebut ya, misalnya selama berapa semester, tergantung pilihan adik-adik, itu adik-adik dipersiapkan untuk menjadi ASN. Ya, bagus juga. Jadi kalau misalnya nanya, Kak, loker BUMN nggak bisa untuk kualifikasi SMA, tapi adik-adik masih punya kesempatan untuk daftar di sekolah kedinasan. Selain dapat ilmu, dapat pekerjaan setelah lulus, ya kan? Nah, jadi tanggalnya itu tentatif. Mengapa? Menyesuaikan dengan jadwal yang ada di setiap sekolah kedinasan. Seleksi lanjutan. Jadi SKD ini akan merata untuk semua sekolah kedinasan. Setiap sekolah kedinasan akan melalui namanya ujian SKD. Oke, kemudian di seleksi lanjutan itu tergantung. Jadi ada yang mungkin ada tes kesehatan, ada yang tes kebugaran, ataupun mungkin ada yang tes buta warna dan lain sebagainya. Itu tergantung dari setiap instansi. Nanti kita akan buka website masing-masing setiap instansinya. Oke, ini bawahnya tidak ada informasi lain. Sekarang kita ke atas lagi, kita lihat alur. Oke, jadi ada alur pendaftaran sekolah kedinasan. Alur pendaftaran 2022 secara umumnya seperti apa? Bisa dilihat di sini ya, bisa dibaca, dipahami apa sih alurnya yang secara umum. Nanti akan ada alur setiap dari kementerian, yaitu kementerian ini yang membuka sekolah kedinasan. Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Intelijen Negara, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Badan Siber dan Sandi Negara. Jika kita buka, alurnya secara umum sama, cuma nanti akan ada beberapa keterangan, misalnya kita harus membuka website apa, seperti itu. Nah, di alur pendaftaran secara umum kita lihat saja sekilas ya. Jadi yang pertama akses portal. Portal ini di dikdin.bkn.go.id. Buat akun. Nah, buat akun login pendaftaran, silakan lihat video yang saya tampilkan di awal. Baik, saya belum menampilkan, maksudnya lihat video yang ada di sini, tonton video. Tonton video ini lengkap sekali bagaimana cara membuat akun dan lain sebagainya, biar tidak ada kesalahan. Kemudian pendaftaran. Ya, pendaftaran dicek, apa aja harus kita unggah, kemudian cek resume. Resume itu misalnya kita setelah mendaftar nanti akan ada kayak riwayat yang kita sudah buat, itu dicek. Jangan sampai ada ternyata namanya
kurang N, namanya kurang S, umurnya malah termasuk kepilih ke tanggal 2022, kan biasa kesalahan suka seperti itu tuh. Kita klik harusnya kita 2000 berapa, malah kita pilih yang tahun ini. Hati-hati. Verifikasi, nanti akan ada proses verifikasi, pengumuman hasil seleksi, ujian seleksi, cetak kartu ujian, pembayaran, baru cek status kelulusan. Oke, jadi alurnya seperti itu, tapi nanti lebih detailnya bisa kita lihat di website masing-masing dari sekolah kedinasan. Itu lebih detail. Nah, kemudian setelah kita udah alur tadi selesai ya, kita ke pendaftaran. Nih, pendaftaran. Nih, kalau misalnya udah paham alurnya atau misalnya sudah yakin untuk daftar, tapi menurut saya jangan dulu karena masih ada yang belum kita buka nih. Oke, kita lihat bagian helpdesk, menu helpdesk. Nah, helpdesk ini jika terjadi kendala pada saat pendaftaran tentang data diri ataupun keamanan. Nah, tiket ini misalnya kita sudah mengisi form, nih saya klik ya. Kita isi form ada kendala NIK dan nomor KK. Setelah kita isi form, masukin nama lengkap, NIK, KK kita, tempat lahir, tanggal lahir, isi captcha, submit. Nanti kita akan dapat nomor tiket. Nomor tiket itu kita gunakan untuk cek status pengaduan. Kopikan, pastekan nomor tiketnya di sini. Kemudian klik cek status, kita akan lihat kendala kita ini sudah terselesaikan atau belum. Seperti itu. Enak ya, dia sudah ada layanan helpdesk-nya. Tidak sulit kita meminta bantuan gitu. Kemudian di FAQ. Nah, FAQ ini digunakan semaksimal mungkin karena sering ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu sudah terjawab di FAQ. Seperti apa yang dimaksud sekolah kedinasan, instansi apa yang buka, kemudian terkait pendaftaran, misalnya ada kendala upload ataupun cara mendaftarannya seperti apa. Nah, ini bisa dibaca satu persatu, explore, rajin-rajin baca karena jangan sampai ada kesalahan dari kita yang kurang membaca informasi yang ada di website. Cara login dan koneksi, ini ada keterangannya semua, dokumen apa aja ya, dokumen yang harus kita unggah. Tuh. Bagaimana jika ada kesalahan dalam pengisian data? Oke. Jadi seluruh file yang diupload sesuai kembali dengan persyaratan sekolah masing-masing. Jadi akan lihat kembali lagi ke persyaratan sekolah masing-masing. Pembayaran terkait kartu ujian. Nah, ini semua sudah ada jawabannya. Tapi jika memang masih ada pertanyaan yang tidak ada di sini, itu bisa ditanyakan ke bagian helpdesk atau ke kontak yang ada di masing-masing website sekolah kedinasannya. Misalnya nih Kak, saya mau ngubungin ingin tahu informasi di sekolah STAN. Gimana saya tahunya? Nah, kita klik informasi di sini, ada daftar instansi. Tuh, bisa lihat ya. Ada daftar instansinya. Ini kalau kita ingin tahu instansi Badan Intelijen Negara, linknya di mana? Ada di sini semua. Ada status buka pendaftaran. Dia buka pendaftaran. Periode daftarnya kapan aja di sini ada. Semuanya 30 April ya sepertinya ya. Oke, semuanya 30 April. Instansi apa aja? Link pengumumannya. Call centernya enak banget udah dikasih nomor HP, nomor WA yang bisa dihubungin, ataupun cuma emailnya aja ya, websitenya, tapi tetap bisa kita kontak melalui akun media sosialnya. Jadi memang dipermudah adik-adik untuk mengikuti sekolah kedinasan ini dari segi informasi. Coba kita lihat daftar formasi. Nah, daftar formasi di sini bisa dilihat untuk adik-adik ya, misalnya jurusan apa, lokasi formasinya di mana, apakah ada di daerah masing-masing, terus syarat pendidikannya apa. Mudah ya. Jadi benar-benar bisa lihat ada sampai 512 isian, ini bisa dicek di sini. Search, misalnya adik-adik dari SMK, cek yang bisa untuk SMK itu di mana aja, untuk SMA itu yang mana aja, untuk MA yang mana aja. Jadi bisa dilihat, terus perhatikan juga ini lokasi formasinya. Kalau misalnya di Aceh berarti penempatannya nanti di Aceh, kalau misalnya di Kementerian Perhubungan berarti tergantung kebijakan Kementerian Perhubungan menempatkan kalian di mana. Seperti itu. Enak, daftar formasinya sudah bisa dilihat. Jika sudah menentukan, oh saya ternyata karena saya lulusan SMK Teknologi atau Teknik Telekomunikasi, saya mau ngambil di Kementerian Perhubungan. Seperti itu. Jadi adik-adik fokus melihat alur pendaftaran yang ada Kementerian Perhubungan. Nah, kalau misalnya adik sudah menetapkan, oh, saya ingin di STAN, terus ternyata saya kualifikasi pendidikannya masuk nih di STAN.
Ya, adik-adik berarti fokus melihat isi secara keseluruhan website dari STAN itu seperti apa. Oke, kemudian informasi tadi tata cara pembayaran. Ya, tata cara pembayaran silakan dilihat lah ya. Ujian CAT itu ya CAT CPNS, mirip seperti ujian CAT CPNS. Daftar instansi. Oke, di daftar instansi kita akan lihat satu-satu websitenya. Pertama, Badan Intelijen Negara. Oke, kita langsung masuk ke website resmi ya. Ini website resminya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ada mekanisme pendaftaran STIN. Tahun ini sudah dibuatkan YouTube-nya. Udah enak banget tinggal menonton ya, terus memahami betul-betul prosesnya. Kalau misalnya masih bingung, lihat aja di persyaratan ini. Lulusan SMK tahun 2020 dan 2021. Nah, berarti tahun 2020 bisa daftar di sini dengan nilai rata-rata ijazah minimal 80. Dibaca aja semuanya, tidak mungkin saya baca satu-satu karena banyak banget ini. Oke, terkait semuanya alur pendaftarannya. Seperti ini alur pendaftarannya, tahapannya bisa dilihat. Baik, terus uraian kegiatannya. Nah, ini ada FAQ juga dari sininya, di mana saja lokasi seleksi, misalnya. Tuh, bisa dibaca detail banget. Jadi, kalau misalnya adik-adik kebingungan, sebenarnya cukup untuk membuka website dari masing-masing sekolah kedinasan. Karena di situ pasti mereka berusaha menjawab pertanyaan apa yang sering ditanyakan. Oke, ini untuk apa nih, PTB, Badan Intelijen Negara. Oke, ini untuk Badan Intelijen Negara. Sekarang kita ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, di sini STMKG, ini formatnya bisa kita unduh. Kalau tadi yang Badan Intelijen Negara itu hanya ada di website, kayaknya saya tidak melihat untuk unduhan PDF. Kalau ini bisa diunduh ya, yang klik ini, silakan klik kanan, download, klik saja, nanti bisa masuk ke dalam laptop atau HP masing-masing. Nah, ini bisa dibaca keterangan-keterangannya, apa saja yang buka ya. Ini persyaratan umumnya dibaca baik-baik, kode tinggi badan dilihat betul-betul, jangan sampai adik-adik misalnya tinggi badannya tidak memenuhi terus dipaksa masuk ke sekolah, ini kan sayang. Mending kita ambil sekolah kedinasan yang lain. Kenapa? Karena hanya ada pilihan satu sekolah kedinasan yang bisa kita pilih, tidak ada dua. Nih, bisa dilihat ya. Jadi bisa adik-adik pahami, pelajari di sini biaya-biayanya seperti apa, proses pendaftarannya seperti apa, jenis seleksinya. Jadi jenis seleksinya ini ada seleksi kompetisi dasar ya. Jadi benar kan ada seleksi kompetisi dasar di awal, kemudian seleksi kompetisi bidang, kemudian tes kesehatan. Ini tergantung di STMKG adanya seleksi seperti ini. Oke, kita balik lagi. Coba tadi kita buka lagi Badan Intelijen Negara. Seleksinya ada diterangin tidak di sini ya, ada SKD sama seleksi apa. Oke, sebentar kita lihat. Nah, apa saja tahapan seleksinya? Nah, tahapan seleksi tes SKD, tes psikologi, tes kesehatan fisik, benar ya. Jadi selalu ada tes SKD. Tes lainnya ini memang tergantung sesuai kebijakan masing-masing instansi. Tapi yang paling penting SKD dulu. Tahap pertama itu administrasi sebenarnya berkas, habis itu SKD. Jadi memang harus belajar SKD. Ini tadi meteorologi udah ya, sekarang kita di Badan Pusat Statistik. Nah, dapat diunduh pada tombol di bawah ini selengkapnya, kita klik. Oke. Nah, ini kalau mau unduh tinggal klik ini aja ya, klik kanan download unduh. Kita lihat di sini untuk Badan Pusat Statistik. Nah, umur minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun. Nah, yang umurnya 16 tahun dan sudah lulus SMA bisa nih daftar nih. Oke, tadi ada keterangan tesnya. Kita lihat, saya fokus ke tesnya ya. Kenapa? Karena nanti saya akan sharing juga soal-soal yang mengarah ke soal-soal tes SKD. Jadi adik-adik bisa mempelajarinya dari channel ini.
ataupun dari channel lainnya, terserah. Yang penting adik-adik mempersiapkan diri. Jangan sampai leye-leye, santai-santai di rumah, nggak taunya sudah waktunya tes. Nah, ada seleksi kompetensi dasar. Ya, selalu ada seleksi kompetensi dasar. Jadi, adik-adik harus melalui ini dulu, baru nanti mengikuti seleksi lainnya. Di sini ada seleksi kesehatan dan kebugaran. Oke. Itu ya, yang selengkapnya tidak mungkin saya baca sesuatu ya, mohon maaf karena ini banyak banget. Jadi adik-adik bisa buka sendiri sesuai dengan minat ambilnya di mana. Kita balik lagi. Tadi BPS sudah, sekarang kita ke Badan Siber dan Sandi Negara. Kita klik. Nah, masuk nih. Kita lihat pengumumannya. Oke, ini minimal 17 tahun. Jadi beda-beda ya, setiap instansi itu mensyaratkan umur minimal itu beda-beda, maka dibaca lagi biar tidak salah. Saya fokus ke ini seleksi kompetensi dasar. Jadi ada seleksi kompetensi dasarnya, baru dia seleksi akademik. Oke, ini untuk Politeknik Siber dan Sandi Negara. Silakan bagi adik-adik yang tertarik di explore isi dari website ini sampai ke bawah, jangan ada yang kelewatan. Oke, itu saran saya. Jadi yang pertama explore website dari dikdin.bkn.go.id, baru explore website dari masing-masing sekolah kedinasan yang adik-adik minati. Kemudian kita klik Kementerian Dalam Negeri. Nah, Kementerian Dalam Negeri bisa diunduh nggak ya? Kita lihat atau hanya di websitenya aja. Ada persyaratan umum, persyaratan administrasi. Baca baik-baik. Syarat-syaratnya, alurnya, tahapan seleksi. Nah, seleksi yang pertama di sini dia tulis seleksi SKD dengan CAT oleh BKN. Jadi memang berarti SKD-nya ini secara umum langsung dilaksanakan oleh pihak BKN. Baru nanti seleksi yang lainnya ini sesuai kebijakan instansi. Oke, kita lihat ke bawah, sampai ke bawah. Ini udah ada tanggal-tanggalnya, bisa adik-adik lihat untuk yang di IPDN. Ini PDN ya. Oke, kalau sudah, kita balik lagi. Kementerian Dalam Negeri itu IPDN, kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, ini alurnya ada. Ada yang bisa diunduh tidak? Nah, di sini. Informasi pengumuman dapat diunduh di sini. Nah, di sini dia nggak di websitenya langsung detail seperti tadi IPDN. Kalau IPDN kan dia di websitenya itu segala jadwal masuk ke situ. Kalau ini kita harus unduh. Nah, unduh di sini. Pengumuman sekolah kedinasan. Jadi kalau misalnya ngeliat tuh gimana, di mana proses unduhnya nih. Baca baik-baik keterangannya. Pasti ada yang di apa ya? Ada yang ditandai mana harus diunduh. Seperti ini, unduhnya di sini. Nah, baru kita ambil di sini, ini kan masih harus dibuka lagi. Kita buka nih pengumumannya. Oke, kita udah punya filenya sudah, bisa di-download. Kita lihat proses untuk tesnya, apa aja. Ini kalau saya kelewatan mungkin ya. Oke, mekanisme tahapan seleksi. Seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar. Tuh, benar ya. Jadi ada seleksi kompetensi dasarnya untuk di Poltekim, Kementerian Hukum ya. Oke, kita balik. Terakhir, oh bukan, belum terakhir ya. Sekarang Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ini STAN ya. Nah, ada linknya. Link 1 atau link 2, pilih. Oke, jadi di linknya ini ada seleksi, sebentar baterai saya sebenarnya lowbat ya, masih bisa lah. Nah, di linknya ini kita bisa baca, saya agak menarik melihat salah satu syaratnya itu harus ada UTBK. Jadi dia bisa menerima itu usia maksimalnya 21, usia minimalnya 15 tahun. Untuk lulusan tahun 2021 bisa ya. Lulusan tahun 2021 dan sebelumnya atau calon semua sekolah yang atas atau sederajatnya. Jadi
Baca baik-baik, takutnya saya ada kelewat, lulusan berapa aja yang bisa masuk ke sini. Tapi dia usia maksimal, intinya 21 tahun, usia minimalnya 15 tahun. Telah mendaftar pada portal lembaga tes masuk perguruan tinggi. Nah, di sini yang agak beda dengan sekolah kedinasan lain, kalau STAN itu mau ada nilai UTBK. Jadi dia ingin begini, kan pada saat SKD itu semuanya pasti tes ya dari BKN untuk semua sekolah kedinasan. Jadi adik-adik akan melalui namanya tes SKD. Kemudian adik-adik kan juga harus daftar UTBK. Nanti di UTBK itu kan ada yang namanya tes potensi skolastik. Nah, tes potensi skolastik itu melihat pengetahuan kuantitatif adik-adik, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Itu yang ingin diambil juga oleh STAN nilainya. Jadi nilai UTBK tes potensi skolastik minimal 600 dan tes bahasa Inggris minimal 450 untuk program reguler. Sedangkan untuk program afirmasi itu 400 yang TPS-nya, TBI-nya 375. Nah, lumayan ini ya, ketat ya. Jadi untuk adik-adik yang mungkin belum daftar UTBK agak kecil peluang untuk bisa lolos di STAN karena di sini adik-adik harus masukin nomor UTBK-nya kalau nggak salah saya, nomor akunnya. Kita lihat ya. Nih. Jadi, memilih sekolah kedinasan PKN STAN, melengkapi biodata dan nomor UTBK. Jadi, adik-adik yang memang lupa daftar UTBK ataupun tidak daftar UTBK, sepertinya tidak bisa untuk mendaftar di sekolah kedinasan STAN. STAN ya, tapi yang lainnya bisa. Yang untuk STAN, bisa untuk yang sudah daftar UTBK. Oke, seperti itu keterangannya. Tapi dia tetap tahapannya seleksinya administrasi, kemudian seleksi kompetisi dasar, ya. Jadi SKD-nya itu diikuti oleh peserta yang menyatakan lulus seleksi administrasi dan telah melakukan pembayaran. Jadi lulus dulu seleksi administrasi baru kita bayar. Dilaksanakan menggunakan sistem komputer assist test bagian oleh BKN, meliputi apa aja nih? Tes karakteristik pribadi, tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan ini TKP, ini TIU, ini TWK. Nah, jadi mirip sekali SKD ini dengan tes CPNS ya, dengan tes CPNS yang tahun lalu itu akan mirip. Nanti kita akan bahas soal-soalnya di channel ini. Semoga adik-adik bisa punya gambaran. Oke, sekarang kita balik lagi. Ini udah STAN ya. Saya rasa sih akan dibaca, dipelajari baik-baik. Sekarang Kementerian Perhubungan. Nah, Kementerian Perhubungan filenya kita bisa klik di sini. Oke, ini bisa diunduh. Dapat diunduh di sini. Nah, jadi pengumuman selengkapnya dapat diunduh di sini. Di sini itu yang diklik. Oke. Nah, ini yang Taruna. Bisa dilihat keterangan lebih lanjutnya. Kita cek bagian seleksi. Taruna sepertinya tidak perlu UTBK ya. Jadi adik-adik yang mungkin misalnya tidak punya daftar UTBK bisa masuk ke sini. Tadi lagi loading. Banyak ya filenya. Oke, peserta pendaftaran. Untuk lulusan tahun 2021, berarti bisa nih dari lulusan tahun 2021. Dan sebelumnya, ternyata ada sebelumnya, tapi lihat dari umur lagi, umur minimal 16 tahun. Oke, kita lihat, dibaca baik-baik ya, karena ini memang sudah dijelaskan secara detail di sini. Ini ada keterangan-keterangan juga untuk upload apa aja. Nah, seleksinya. Empat tahapan. Kita lihat seleksi tahap 1 pendaftaran dan seleksi administrasi biayanya. Berarti biayanya ini tergantung dari setiap instansi. Seleksi kompetensi dasar mengikuti ketentuan PNBP SKD BKN. Nah, jadi memang semuanya seleksi kompetensi dasar itu dari BKN. Makanya pakai CAT BKN. Oke, jadi yang selanjutnya bisa adik-adik baca sendiri ya. Sudah selesai ini. Sudah semua instansi dibuka, di-download. Nah, jika adik-adik sudah yakin, oh saya ingin masuk ke instansi ini, saya ingin masuk ke instansi A, instansi B, instansi C. Nggak mungkin ya, hanya boleh satu.
Nah, jika misalnya ada 3 pilihan nih, aduh pengen di 3 pilihan, tentukan mana yang mungkin peluangnya lebih besar, dan adik-adik itu semua syarat yang ada di instansi tersebut terpenuhi. Baru dibuat login ya, baru buat akun, login, kemudian daftar. Jadi sudah mantap dulu di hati mau ambil yang mana, biar tidak terjadi kesalahan data. Jangan sampai awalnya mau di STAN, terus tiba-tiba diubah di STIS. Nanti tuh adik-adik takutnya gini, persyaratan yang di STAN tergabung ke STIS. Oh, kemarin kan itu untuk syarat STAN ya, bukan syarat STIS. Nah, takutnya seperti itu. Jadi mantapkan dulu di hati mau ambil instansi apa. Oke, saya harap informasi dari saya bermanfaat untuk adik-adik yang ingin daftar di sekolah kedinasan. Manfaatkan waktu yang ada. Sekarang tanggal berapa ya? Di saya sekarang tanggal 17 April. Saya buat video ini tanggal 17 April. Berarti kalau misalnya tanggal bulan Mei, tes SKD-nya bulan Mei, tapi belum dijelaskan tanggal berapa. Adik-adik masih punya persiapan sekitar lebih dari 2 minggu. Ada persiapan lebih dari 2 minggu. Pelajari soal-soal tes CPNS, ya. Nanti juga kami bantu coba memberikan soal-soal yang mirip dengan soal-soal tes CPNS yang di tahun 2021 sebelumnya. Oke, jadi sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Semangat dan berdoa. Sampai jumpa di video berikutnya.